Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat siang semua yang bisa menyempatkan hadir pada siang hari ini menyaksikan vokasi talk. Ini adalah rangkaian promosi dari kami. Tadi sudah disampaikan oleh Departemen Statistika Bisnis. Kemudian nanti akan dilanjutkan pada sesi-sesi yang selanjutnya. Pada masa pandemik ini kita semua tahu bahwa memang harus stay at home gitu ya. Mudah-mudahan segera berlalu pandemik COVID-19 ini sehingga kita semua bisa beraktivitas secara normal kembali ke kampus, sudah kangen dengan kampus untuk belajar di sana dan bekerja. Jangan lupa nanti setelah menonton atau menyaksikan YouTube Vokasi Talks ini, subscribe, share, like, kemudian jangan lupa nonton sampai selesai. Pada kesempatan ini saya Amalia Firdaus Mawardi sebagai Sekretaris Departemen Teknik Infrastruktur Sipil akan memandu sampai dengan selesai 1 jam ke depan. Kami perkenalkan bahwa nanti yang akan menyampaikan tentang apa yang ada di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ini adalah Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Khoiri, PhD, sebagai Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Yang akan disampaikan oleh beliau adalah mengenai kurikulum yang ada di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, kemudian fasilitas apa saja sih yang ada di sana, kemudian bagaimana alumni, kemudian prospek kerjanya juga, bagaimana ada dunia kerja itu seperti apa gitu. Nanti akan disampaikan oleh Pak Khoiri dan dilanjutkan oleh dengan tanya jawab. Silakan siapapun adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik SMA, SMK yang ingin tahu seperti apa sih teknik infrastruktur sipil, silakan nanti bertanya. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu supaya 1 jam ke depan kita bisa lancar di dalam menyelenggarakan acara ini. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Pak Khoiri? Baik, Bu. Bagaimana? Mudah-mudahan sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat ini. Semua adik-adik pemirsa, adik SMA ya, atau mungkin Bapak Ibu calon orang tua mahasiswa, selamat siang. Silahkan Pak, disampaikan paparannya. Oke, baik, boleh saya mulai ya ini ya. Oke, saya share screen dulu. Sebentar, saya cari. Sudah terlihat di sana? Sudah, Pak. Oke. Ya, terlihat ya? Oke, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mungkin ada yang Bapak Ibu guru SMA atau Bapak Ibu calon mahasiswa-mahasiswi, atau adik-adik calon mahasiswa-mahasiswi, atau mungkin beberapa alumni dan rekan sejawat yang mungkin melihat paparan ini. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Siang hari ini saya akan melanjutkan presentasi yang merupakan istilahnya vokasi talk. Jadi nanti dari beberapa kemarin sudah diawali dengan Pak Dekan yang menyampaikan teknis pendaftaran dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti giliran kita. Tadi dari statistika bisnis sudah. Kemudian yang ini adalah dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS.
Sebagaimana yang terlihat di layar, nah itu kampus kita, Bapak Ibu semua, adik-adik sekalian. Ada tulisannya di depan gerbang Teknik Infrastruktur Sipil. Kebetulan lokasinya kita tidak di ITS Pusat ya, tapi di kampus Sukolilo. Kampus dulu sebelum ITS pindah ke Sukolilo itu ada di sini, di ITS Manyar, di ITS Manyar. Jadi dari Bundaran Manyar itu kalau di depannya itu ada rumah sakit Menur, kemudian itu putar balik, nah, sebelah timur, nah itulah kampus kita. Kampus Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Nah, dalam paparan kali ini nanti akan saya sampaikan secara umum saja, sesuai dengan bahasa adik-adik semua. Mungkin tidak terlalu detail, nanti kalau tanya terlalu detailnya nanti bisa ditanya jawab, kami persilahkan. Outline hari ini adalah yang pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua adalah apa itu program studi kita yang ada di departemen ini, kemudian apa yang dipelajari di dalamnya, dan kemudian akan saya lanjutkan termasuk nanti di laboratorium apa yang menunjang serta sarana prasarananya, dan kegiatan kemahasiswaan serta prestasi-prestasinya. Yang terakhir adalah profil lulusan kita. Mungkin tidak banyak, mungkin 15 slide saja ya, mungkin 15 slide saja. Nah, nanti selanjutnya bisa lewat tanya jawab. Nah, ini sebagai pengantar adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya saat ini adalah adik-adik dari fase kehidupan adik-adik adalah berubah dari SMA ke kuliah, ya. Terus kemudian nanti setelah kuliah fasenya berubah menjadi bekerja, atau mungkin kalau secara umum adalah bekerja itu apa sih? Bekerja adalah di mana peran adik-adik nanti di masyarakat. Ya. Kalau adik-adik sekalian punya peran yang sangat diperlukan di masyarakat, otomatis mungkin ya disitulah adik-adik nanti berpartisipasi dan bekerja dan hidup dari situ. Nah, jadi mungkin tidak serta-merta bekerja, karena bekerja itu adalah tergantung dari peran kita di masyarakat nanti seperti apa. Nah, peran kita di masyarakat adalah ditentukan adalah dari keahlian adik-adik sekalian nantinya. Keahlian bisa didapat selama SMA dan kuliah, dan nanti kegiatan selama kuliah itu, termasuk kegiatan ekstra. Nah, berarti nanti juga peran adik-adik di masyarakat itu akan ditentukan oleh jurusan apa yang waktu adik-adik ambil waktu kuliah, kan begitu ya. Kalau di sipil ya berarti nanti perannya nggak jauh-jauh dari bangunan, baik jalan, jembatan maupun bendungan ataupun gedung seperti gambar sebelah kanan ini ya. Nanti kalau lulus dari departemen kita ya pekerjaannya atau peran serta kita di masyarakat secara umum nggak jauh-jauh dari itu ya, dari bangunan. Nah, untuk itu maka sekarang kan milih nih mau kuliah di mana kan gitu, jurusan apa. Berarti ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yaitu yang pertama minat. Minat adik-adik sekalian, calon mahasiswa ini kemana? Apakah bidang sosial atau bidang IPA? Itu dulu mungkin kalau sudah jelas bidang IPA ya mungkin salah satunya yang paling strategis ya di ITS kan gitu ya. Dasar teknik. Nah, teknik ada banyak, ada yang elektro, ada yang sipil, instrumentasi, ada yang statistik, ada yang MIPA kan gitu ya. Nah, itu tergantung minatnya. Kalau IPA salah satunya adalah yang bagus ya di teknik sipil. Teknik sipil. Kemudian selain minat mungkin bakat atau kemampuan. Pada saat itu mungkin bakatnya apakah bidang hitung-hitungan, menggambar, teknik atau sosial, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan. Yang pertimbangan berikutnya adalah setelah kuliah di jurusan yang diambil nanti, prospek kerjanya bagaimana? Apakah nanti kuliah di sipil itu bagus atau tidak? Nah, saya bilang ya bagus, yang begitu ya. Nah, berikutnya juga kalau mungkin tidak ingin langsung bekerja dari setelah kuliah, mungkin ada ingin melanjutkan kuliah. Ya. Jadi kalau milih jurusan di ITS yang sipil itu nanti lanjut kuliahnya bagaimana? Kurang lebih begitu nanti ya. Nah, ini pertimbangan adik-adik sekalian. Sehingga nanti kalau sudah diterima, mantap. Nah, sudah tinggal ngerjakan saja. Nah, insya Allah kalau dengan rajin, dengan semangat,
akan sampai mana? Sampai pada peran yang terakhir ini kan, peran di masyarakat, ya, yaitu bekerja sesuai dengan keahlian dan pengalaman kita. Nah, ini langsung saja masuk ke pengenalan program studi yang kita punya di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Kita punya 2 program studi. 2 program studi sarjana terapan atau yang istilahnya D4 ya. Ada di kita itu di ITS itu ada pendidikan vokasi yaitu sarjana terapan atau D4 sama pendidikan akademik. Nah, pendidikan akademik itu ada yang sudah seperti biasa itu yang ikut SBMPTN itu. Nah, untuk di infrastruktur sipil kita ada 2 prodi. Yang pertama adalah program studi itu program studi teknologi rekayasa pengelolaan dan pemeliharaan bangunan sipil. Nah, ini itu apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah hal-hal mengenai teknik perancangan, pengelolaan dan pemeliharaan untuk jalan, jembatan seperti yang ada di gambar itu, dan bangunan gedung, struktur seperti yang di gambar sebelumnya. Ada gedung beton, ada gedung baja, jalan beton, kemudian ada jalan aspal, kayak gitu ya. Ada jembatan beton, ada jembatan baja. Nah, ini nanti semua mata kuliahnya itu mengarah kepada kemampuan untuk membangun kemampuan di bidang perancangan, pengelolaan, dan pemeliharaan bangunan sipil. SKS yang perlu ditempuh yaitu 144 SKS, setara dengan sarjana. Adapun program studi yang kedua adalah program studi sarjana terapan tempat teknologi rekayasa bangunan air, atau disingkat sebagai TRKBA. Jadi di departemen kita itu ada 2 prodi ini. Nah, yang dimaksud dengan teknologi rekayasa bangunan air 144 SKS ini juga merupakan setara dengan sarjana. Ya, level KKNI-nya setara dengan sarjana. Nah, untuk bangunan air nanti fokusnya adalah seperti saudara ketahui, bangunan air itu kan ada bendungan, ada saluran irigasi, ada embung, kemudian ada drainase untuk mengatur banjir. Nah, itu semua itu bangunan air. Nah, di program studi ini yang dipelajari apa? Mulai dari merancang, menghitung kapasitas airnya dan lain sebagainya itu, sama keperluan airnya, sampai ke detail teknis bangunannya. Nah, besarnya berapa, kemudian betonnya seperti apa, dan seterusnya. Menggambarnya bagaimana, biayanya berapa. Nah, semua dipelajari di situ. Nah, nanti lebih detail akan saya sampaikan, ada mata kuliah nanti. Apa mata kuliahnya nanti bisa dilihat di situ. Nah, namanya sebagai pengantar, untuk program bangunan air ini memang baru tahun kedua ini. Tapi secara keseluruhan departemen kita ini sebenarnya sudah lama berdiri, yaitu sejak tahun 57 ya, Diploma 3. Waktu itu masih belum ITS namanya, jadi masih Yayasan Perguruan Tinggi Teknik 10 November. Nah, kita sudah ada, jadi dosen-dosen kita itu ya sudah pengalamannya sudah sangat senior di bidang ini. Nah, kemudian berubah waktu itu ada fakultas FNGT, Fakultas Gelar Non Teknik. Kita sudah ada, hanya saja karena ada perubahan kurikulum dan sistem pendidikan yang baru. Nah, ini istilahnya sekarang diganti bergabungkan menjadi namanya Fakultas Vokasi. Fakultas Vokasi di mana kita punya 2 program studi sarjana terapan D4, yaitu pengelolaan dan pemeliharaan bangunan sipil dan sarjana terapan bangunan air. Nah, ini mungkin yang kalau mungkin perlu gambaran apa sih yang dipelajari gitu ya. Tadi ada gambar jembatan ya di slide sebelumnya. Jembatan itu kan ada paku buminya, ada tiang panjang di bawah ya, kemudian ada pilarnya, ada yang kolom-kolomnya itu kan. Kemudian ada balok-baloknya. Nah, ini juga gitu, jalan itu juga begitu, ada lapisan jalannya, aspalnya tebalnya seberapa, campuran aspalnya bagaimana, terus belok tuh melengkungnya seperti apa, gambarnya, biayanya, dan lain sebagainya. Nah, ini dipelajari ya. Nah, untuk gedung juga begitu, mulai dari bawah ke atas ya, mulai
baik dari sisi teknisnya maupun pemancangan, penulangan, gambarnya, sampai kemudian sisi non teknisnya, sisi pembiayaannya, bagaimana menghitung, misalnya ini bisa dihitung semua ya, biayanya berapa rupiah, terus kemudian K3-nya, K3-nya itu istilahnya kalau bekerja kan sekarang harus safety ya, aman. Itu syarat-syarat K3-nya seperti apa, itu nanti akan disampaikan. Termasuk kalau dalam jangka panjang nanti kan mesti ada kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan kemudian diperbaiki, bagaimana cara perbaikannya, itu khusus ada di tempat kita. Ya, makanya namanya ada perbaikan. Nah, seperti dilihat di gambar paling kanan ini adalah gambar struktur bendung, ya, bendungan. Jadi sebelum terjadi seperti ini kan semua ini dihitung ya, mesti tingginya seberapa, air yang ditampung berapa, kemudian urutan bangunnya bagaimana, batunya pakai batu apa, betonnya dicor bagaimana, pondasinya dan seterusnya. Nah, ini dipelajari di yang TRKBA tadi. Nah, bangunan bendung ini salah satu dari program pemerintah sekarang adalah sangat masif juga, ada proyek-proyek besar untuk pembangunan sarana bangunan keairan, ya. Karena untuk mencukupi irigasi. Karena ke depan pangan itu sangat penting. Nah, pangan itu satu-satunya yang paling sangat vital adalah air. Nah, kebutuhan air ini dari mana? Ya, pengaturannya dari proyek-proyek pembangunan gedung ini. Nanti akan saya sampaikan sedikit di bagian belakang khusus tentang hal ini. Jadi ini yang akan dipelajari secara umum. Kalau dilihat, nah ini mungkin yang agak sedikit rumit bagi adik-adik sekalian. Ini adalah kurikulum ya. Kurikulum yang dipelajari, yang bawah ini, nah, kuliahnya itu kan 8 semester ya, 8 semester. Satu tahun itu ada 2 semester, jadi semester genap sama semester ganjil. Jadi ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6, 7, sampai 8. Kemudian lulus. Nah, ini yang akan saya sampaikan terlebih dahulu adalah yang program studi tadi yang rekayasa pengelolaan dan pemeliharaan bangunan sipil, ya, yang isinya di dalamnya adalah bangunan jalan, jembatan, dan gedung. Nah, apa yang dipelajari? Ini pada semester 1 dan semester 2 ini intinya masih banyak, masih ada beberapa pelajaran yang sifatnya umum, seperti yang sebelah kiri ini, yang putih ini. Jadi ada Pancasila, matematika teknik, fisika terapan, kimia terapan, ini semester 1, dan agama. Ini masih ada. Kemudian yang bagian coklat ini adalah ini yang bagian mata kuliah sipilnya. Coklat, abu-abu, dan mata sipilnya. Jadi ada apa itu mengenal apa itu teknik tanah gitu ya, apa itu pondasi. Nah, termasuk yang paling khas dari sipil itu adalah kemampuan untuk menggambar, ya salah satunya. Jadi semua bangunan itu sebelum dibangun itu kan berarti sebelumnya harus digambar dulu. Nah, sesuai dengan kaidah-kaidah gambar teknik. Nah, di semester 1 dan 2 itu diajari itu. Kemudian begini, bangunan itu kan harus kuat. Nah, berarti kuat itu kalau ada beban mobil atau beban gempa atau beban orang gitu ya, bangunannya harus kuat. Itu bagaimana menghitungnya? Berarti gaya-gaya yang ada di dalam gedung itu harus dihitung. Nah, itu ada mata kuliah mekanika teknik. Ini nanti terus mungkin. Nah, kemudian ada juga yang khas sipil adalah pemetaan, surveying itu kalau kita sering lihat ya, itu kan ada orang seperti fotografi nginceng-nginceng itu memetakan. Nah, itu nanti ada di semester pertama. Termasuk pengenalan yang ini jalan. Dan seterusnya ke atas, semakin ke atas itu nanti semua semakin mengarah ke spesifik masing-masing seperti yang saya sampaikan tadi di gambar tadi. Mulai dari bagaimana merancangnya, bagaimana peraturan-peraturan SNI-nya, bagaimana kemudian menghitung jumlah tulangan besi-besinya gitu ya, bagaimana menghitung anggaran biayanya, alat berat, alat kalau misalkan kalau dilaksanakan kan perlu alat-alat ya, alatnya apa saja, ini mulai diajarkan di semester bagian atasnya. Ada bagaimana ngatur schedule-nya, nah, seperti melaksanakan kan berarti ada pengaturan schedule-nya dan rupiahnya. Kemudian kalau rusak atau mungkin setelah ada gempa ada retak, ya itu bagaimana yang memperbaikinya. Nah, ini adalah salah satu ciri khas tempat kita yang mungkin fokus kita di sini. Di tempat lain kayaknya belum ada. Ya, keunggulan kita di sini, evaluasi dan rehabilitasi bangunan sipil.
Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, ini yang khas dari vokasi adalah, salah satunya adalah di semester 7 itu nanti akan ada magang. Magangnya itu 4 bulan. Ya. Dalam satu semester itu ada magang full 4 bulan. Nah, ini mengenalkan adik-adik ke dunia kerja yang sesungguhnya. Magang itu nanti ya seperti hampir bekerja di situ ya, bekerja, kemudian ilmu yang dari kampus yang sudah dibekali di sebelumnya itu dipakai ke sana, dan nanti mungkin ada tambahan dari pengalaman lapangan yang tidak dapat diajarkan di kampus karena memang harus diambil lapangan, bisa ditempuh pada saat magang. Kemudian di semester ke-8 mengerjakan tugas akhir ya. Tugas akhirnya bentuknya kalau untuk yang PRPBS itu biasanya adalah perancangan jembatan, perancangan jalan, atau perancangan dan evaluasi gedung, sama yang manajemen konstruksi yang tadi schedule sama biaya tadi untuk gedung. Nah, adapun untuk yang program studi bangunan air, sama juga, ada 8 semester, yang di semester pertama itu ya hampir sama dengan yang PRPBS sama, cuman di sini penekanannya adalah pengetahuan tentang keairan dan pemetaan lebih kuat di sini, di semester 1 dan 2. Karena basis utama kekuatan dari untuk prodi ini adalah keairan, dan keairan itu terhadap pemetaan kontur bendungan tadi ya, seperti bendungan adalah sesuatu yang luas sekali, bagaimana menggambarnya, bagaimana menghitungnya, itu akan sangat diperlukan pengetahuan pemetaan yang lebih ya, dan keairan. Kemudian ini ada Pancasila, agama, matematika sama dengan yang tadi. Nah, semakin ke atas, ini semakin banyak mata kuliah bidang airnya. Ya. Selain bidang teknisnya, seperti proyek fondasi, sama konstruksi baja beton masih ada. Cuma ini mungkin konstruksi baja beton dan lain-lain ini adalah sesuai dengan kebutuhan dari bangunan keairan, untuk bendungan, untuk box culvert. Ya, kalau sudah lihat jalan-jalan itu kan ada box culvert. Nah, itu nanti masuk di sini. Nah, kemudian sebagai standar juga yang sama adalah manajemen K3 ya, keamanan dan keselamatan kerja itu harus ada di dua-duanya, baik yang tadi di bangunan sipil maupun di bangunan airnya yang ini. Semester 7 sama ada magang full, magang di keairan. Kemudian di semester 8 ada etika dan aspek hukum konstruksi. Jadi di dunia teknik sipil, di pelaksanaan di lapangan nanti, kan kita juga berkaitan erat dengan masyarakat luas. Jadi mesti ada aspek-aspek hukumnya, legalnya, mesti bangun ini harus ada izin apa begitu ya. Kalau tender berarti nanti harus ada kontrak. Nah itu ada pengetahuan di semester 8. Adapun tugas akhirnya untuk bangunan air adalah nanti bisa merancang untuk irigasi, ya, untuk pengairan ya sesuai dengan kebutuhan pangan ya. Kemudian bendung. Kemudian ada juga yang energi. Apa itu energi? Mikrohidro itu bisa. Jadi di sini juga nanti akan diajari namanya sumber daya keairan. Jadi air itu selain untuk pangan juga bisa untuk energi. Nah, itu diajarkan di situ. Dan sebagai pelengkap baik bangunan sipil tadi maupun bangunan air, sesuai dengan kurikulum di ITS ada pelajaran technopreneurship. Ya. Pelajaran technopreneurship itu nanti akan banyak mengenai bagaimana kita bisa mengenalkan atau memulai wirausaha. Nah, saya kira ini dua ini nanti bisa lebih ditajamkan lagi ini ditanya jawab. Ini nanti yang akan saudara tempuh pada saat kuliah di teknik sipil. Teknik infrastruktur sipil. Nah, kita ada 36 dosen, di dalamnya itu 11 doktor, ada 2 profesor, ada 15 staf akademik. Nah, insya Allah ini sudah termasuk sangat baik kalau untuk ukuran sebuah program studi, sudah sangat baik dan sudah cukup mumpuni, bahkan mungkin lebih ya. Yang di bagian bawah ini ada foto-foto ini pemetaan, pengukuran, ini adalah juara-juara, ini salah satunya untuk praktikum pemadatan jalan, ini ujian, ini ada praktikum workshop ya, dokumentasi. Nah, untuk melaksanakan itu semua,
Di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ada 4 laboratorium. Yaitu yang pertama adalah Laboratorium Transportasi dan Geoteknik. Nah, di situ nanti akan bahan-bahan jalan, uji tanah sama uji aspal, nah, semua ada di situ. Yang diajarkan ke mahasiswa, ya. Semua ada di situ sesuai dengan standar karena nanti di dunia kerja ya tidak jauh-jauh dari ini tes seperti ini, hasil-hasil rancangan segala macam, ya memang harus dari situ sesuai dengan standar SNI yang ada di Indonesia. Kemudian untuk laboratorium kedua yaitu laboratorium hidroteknik dan surveying. Ya, yang surveying itu seperti yang gambar ini, jadi memetakan itu kita punya banyak alatnya di situ. GPS terbaru juga ada di situ. Kemudian ada hidroteknik, ya, itu perilaku air, misalkan kalau air itu kalau mengalir dari tekanan dari penampang besar ke kecil tekanannya berubah seperti apa, atau kalau jatuh bebas nanti seperti apa. Nah itu sangat berpengaruh pada saat nanti untuk merancang bendungan. Ada semua di situ ya, ada semua. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana ukur curah hujan, kemudian panas matahari, segala macam, ada semua di situ. Di laboratorium hidroteknik dan surveying. Kemudian laboratorium ketiga adalah laboratorium material dan struktur gedung. Nah, laboratorium material dan struktur gedung ini di situ ada yang dipelajari apa? Yaitu adalah pencampuran beton, ya, sesuai dengan SNI ya. Kemudian baja, tarik besi baja, mengevaluasi beton. Jadi beton itu kan ada kekuatannya. Nah, kekuatan itu nanti bagaimana cara merancangnya, kan harus dirancang dulu ya. Kalau bangunnya itu tinggi berarti kan harus kuat betonnya itu. Nah, itu untuk mendapat beton yang kuat, semen, pasir, kerikilnya bagaimana mencampurnya, itu ada di situ di laboratorium ini. Kemudian ada laboratorium yang ini baru 1 tahun, yaitu ada laboratorium manajemen pelaksanaan konstruksi. Nah, ini kebetulan gambarnya yang diambil untuk workshop, padahal di dalamnya nanti termasuk ada pemodelan komputer, misalkan sekarang itu kalau kan membangun itu sebelum bangun sungguhnya kan dianimasikan. Dan bukan sekedar animasi, di situ nanti schedule-nya segala macam itu dimodelkan. Nah, itu nanti ada yang istilahnya namanya BIM, yaitu Building Information Management. Nah, itu ada di laboratorium ini. Ya, ada di laboratorium ini. Nanti ada fasilitas komputer termasuk menggambar dengan AutoCAD dan menggambar pelajaran dengan BIM. Yang tren sekarang ya, BIM. Nah, selebihnya ini adalah prestasi kegiatan dan prestasi mahasiswa. Jadi ini ada banyak prestasi internasional. Pada saat itu ada juara umum Bridge Model Competition di Malaysia. Kemudian juga ada mengikuti lomba-lomba AIDER ini. Nah, ini belum juara ya, tapi mendapatkan penghargaan sebagai peserta dengan kategori tertentu, yaitu ini membuat model gedung kemudian dengan dari stick ya, kayu balsa, kemudian dilakukan pembebanan gempa sesuai dengan teori ya. Ini ada juga yang internasional, ini ada di Kaohsiung, Taiwan. Kemudian pernah juga sebagai salah satu ya, ini salah satu mahasiswa kita ikut bergabung dalam tim ITS untuk mendapatkan juara di lomba Harvard National Model United Nation dan lain sebagainya. Dan kalau yang ini KJI, KBGI ini sudah tidak terhitung lagi. 2016, 2017, 2018 sampai yang terakhir kemarin 2019 kita juara umum semua. Kadang di gedungnya, kadang di jembatannya. Kebetulan pas yang terakhir kemarin 2019 ya, kita kolaborasi dengan teknik sipil yang akademik, sehingga yang juara gedungnya itu ada di akademik, juara jembatannya ada di kita. Tapi kita nggak pernah lepas ini juara ini dalam 2016 sampai 2019. Saudara ketahui sendiri bahwasanya kompetisi ini adalah kompetisi bergengsi untuk jurusan teknik sipil se-Indonesia. Ya. Jadi kompetisi kompetisi utama. Kita tidak lepas dari juara ini. Alhamdulillah. Ya, semoga kedepannya tetap dipertahankan
kebetulan untuk tahun 2020 ini karena COVID ya, sepertinya nanti mungkin akan ditunda atau ada bentuk yang lain. Kita sudah siap padahal ini timnya. Insya Allah adik-adik nanti kalau bergabung bisa bergabung di sini nanti di 2021, 2022 dan seterusnya. Nah ini adalah lulusan kita. Ya ini kita bicara data saja. Jadi setiap tahun SAC ITS, SAC itu adalah lembaga yang menangani lulusan gitu ya, survei, tracing studi, kemudian menyalurkan untuk bekerja di mana atau magang di mana. Nah pada saat itu lulusan kita yaitu lulusan tahun 2017, 18, 19 diberikan survei. Pertanyaan seperti ini, apakah bidang pekerjaan Anda saat ini sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di departemen Anda saat kuliah, gitu ya. Nah, berarti ini dalam hal ini ada kalau sampel yang saya kotak ini adalah departemen kita. Maka jawabannya adalah ya sesuai, 87% menjawab sesuai. Yang menjawab ini adalah seluruh lulusan yang disurvei, bukan sampel ya, yang sudah bekerja di dunia luar. Nah, ini 87% itu yang kita ajarkan sama dengan kebutuhan yang di lapangan. Ya ini menunjuk apa yang ingin bisa ditunjukkan di sini adalah bahwasanya sudah on the track kurikulum kita itu. Bahkan harus bisa ditingkatkan lebih besar. Dan angka 87% ini termasuk salah satu yang paling tinggi kesesuaiannya di antara yang lain-lain di ITS. Ini memang nggak saya tampilkan ya, tapi ini adalah yang termasuk yang tertinggi di ITS kesesuaiannya, ya, dari bandingan dengan prodi-prodi lain. Kemudian ini dari sisi pertanyaan begini, apakah Anda bekerja? A tidak bekerja, wira swasta, bekerja dan wira swasta, maka 83% itu menjawab bekerja semua. Bekerja semua. Kemudian ada yang bekerja dan berwira swasta. Dan ini termasuk yang paling tinggi di se-ITS. Yang tidak bekerja ini ada kecil saja, ini 3%. Ya, mungkin ada pertimbangan lain, ya mungkin sekolah, atau mungkin memang dia ada pertimbangan lain. Ya, memang nggak mungkin 100% selalu bekerja. Tapi ini sudah lebih dari 83%. Insya Allah ya, insya Allah nanti kalau di tempat kita ini nanti pekerjaannya sudah bagus lah ini dari survei ya, ini sudah dari survei. Nah ini ada highlight ya, jadi ini mungkin ini tidak begitu diketahui oleh teman-teman adik-adik sekalian, bahwasanya program pemerintah ke depan ini akan banyak sekali bangunan-bangunan keairan seperti ini. Ya ini ada salah satu surat kabar ya ini ya. Menteri PUPR minta HADHI ini adalah perkumpulan orang-orang yang ahli hidroteknik ya. Ini minta dikembangkan, kemudian proyek-proyeknya itu sudah banyak. Baik yang sekarang ini sedang berlangsung maupun yang masih berada di anggaran di Bappenas. Ya, ini berita barusan saja. Dan kenapa kok ada enggak? Karena biasanya memang kan bendungan enggak pernah terlihat dari tepi jalan ya. Kalau kelihatan kan gedung-gedung gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya prospeknya sangat luas sekali bagi lulusan untuk kalau prodi TRKBA di tempat kita. Jadi ini mungkin sangat bisa dipertimbangkan, ya sangat bisa dipertimbangkan untuk pilihan studi. Dan ini adalah prospek lulusan kita. Waktu tunggu dari kita adalah hampir 90% itu kurang dari 2 bulan sudah bekerja, ya. Kemudian yang bekerja antara 3 sampai 6 bulan itu hanya 9 atau sampai 10% saja. Adapun IPK lulusan kita itu di atas 2,76 sampai 3,5. Yang di atas 3 sekarang sudah banyak sekali. Kita dorong karena untuk bekerja paling enggak harus minimal 3 sekarang. Yang bekerja di bidang teknik sipil ya sudah 90% ke atas. Jadi ya memang sudah sesuai. Banyak yang bekerja di supervisor dan lain sebagainya. Saya kira itu, terima kasih banyak sebagai pengantar. Untuk lebih mendetail detail datanya, adik-adik nanti bisa lihat di sini, di ITS AC ID/TIS.
Nah, kemudian saya tadi kan mungkin berbicara hanya sedikit saja ya, contoh-contohnya fotonya tidak banyak. Adik-adik bisa searching di YouTube channel di departemen ini dengan searching Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Di situ kompleks sekali termasuk testimoni dari alumni dan kemudian juara-juara dan lab-lab, ada semua gambarnya dengan narasinya semua gitu. Kalau penasaran dengan kegiatan kemahasiswaan, ada juga di channel YouTube, itu ada di HMDS ya. Itu semua ada kegiatan kemahasiswaan ada di situ. Nanti barangkali kira-kira apa sih kalau jadi mahasiswa di departemen kita. Oke, baik, saya kira mungkin itu dulu. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Bu Amalia. Baik, terima kasih Pak. Sangat menarik sekali paparannya. Kalau boleh saya sampaikan bahwa memang di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ini peminatnya selama ini memang banyak, cukup banyak gitu ya. Jadi ada beberapa departemen yang ada di Fakultas Vokasi ini, daya saingnya semuanya ketat gitu. Jadi mudah-mudahan siapapun yang nanti akan menjadi mahasiswa di departemen kita ataupun di Fakultas Vokasi, maka insya Allah ke depannya akan berhasil gitu ya Pak ya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana tentang kurikulumnya, kemudian prospek kerjanya bagus sekali, belum 2 bulan sudah bekerja gitu ya Pak. Kemudian apa namanya, prestasi-prestasi dari dosen dan mahasiswa yang sangat membanggakan. Kalau boleh saya tanya Pak, sebelum ini sudah mulai ada banyak pertanyaan yang masuk di live chat. Suasana atau atmosfer pembelajaran seperti apa sih yang dikembangkan di departemen sehingga prestasi-prestasi dari dosen dan mahasiswa itu betul-betul baik gitu. Monggo. Ya, nah ini mungkin bisa dijawab oleh moderator sendiri ini. Ini Bu Amalia ini adalah alumni kita juga salah. Alumni kita juga. Jadi mungkin sebagai sedikit tambahan ya, oh ya tadi mungkin agak kelupaan prospek kerjanya itu di mana? Karena mungkin sudah saking biasanya mungkin malah tidak disampaikan. Ya yang jelas di bidang teknik sipil bisa menjadi, kalau mungkin tidak di bidang teknik sipil tuh bisa menjadi apa namanya dosen gitu ya, bisa menjadi dosen seperti Bu Amalia ini, bisa juga kalau di perbankan, karena kan di perbankan kita punya kemampuan untuk menghitung menaksir ya nilai bangunan berapa, kalau mungkin ada proyek yang mengajukan pinjaman ke bank itu kita bisa menaksir seperti itu. Nah, di situ juga bisa diperbankan ya, bisa diperbankan. Tapi dari survei tadi 80% tuh lulusan kita ya memang sudah terserap di dunia sipil. Nah, adapun atmosfer akademiknya adalah ini di tempat kita ini kan banyak dosen-dosen apa namanya senior, kemudian yang ada profesor ya, kemudian ada juga di sisi lain banyak dosen-dosen muda ya, dosen-dosen muda yang punya kemampuan IT seperti BIM atau mungkin sehingga komunikasi itu lebih enak. Jadi ada dua sisi. Kalau yang dari bapak-bapak senior tadi itu dari sisi keilmuan sampai pengalamannya kan sangat luas ya. Nah, termasuk pengalaman proyek yang real ya. Jadi bukan hanya pengalaman proyek, pengalaman textbook ya, itu luas. Di sisi lain ada teman-teman, ada dosen yang masih muda-muda itu yang energi itu kemampuan IT-nya di BIM atau penggambaran atau analisa strukturnya itu lebih update. Nah, ini itu dikembangkan di situ. Termasuk komunikasinya itu kan dengan adik-adik mahasiswa itu kan dengan dosen-dosen yang masih muda ini kan lebih ini ya, lebih istilahnya gimana ya? Karena kan gap generasinya udah mirip ya, cara ngomongnya mungkin nyambung gitu. Nah, itu yang kita kembangkan di situ sehingga membentuk apa namanya? Membentuk karakter lulusan yang seperti yang disampaikan tadi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Iya, iya, betul Pak. Jadi selama saya menjadi mahasiswa dulu juga memang terasanya seperti itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen itu adalah aplikasi dari apa yang Bapak Ibu kerjakan di luar, karena beliau-beliau ini sampai dengan sekarang yang saya tahu bahwa banyak sekali yang meminta beliau-beliau ini menjadi tenaga ahli, menjadi narasumber di beberapa proyek gitu ya, sehingga
aplikasi ilmunya yang dibawa ke kampus, apa yang disampaikan di kelas itu memang benar-benar real gitu ya Pak ya. Kalau boleh saya tanya, boleh saya sampaikan nih Pak, ada yang bertanya, pada saat seleksi masuk jalur prestasi, ini dari Saudara Fiksa Saputra, itu pilihan prodinya, skala prioritasnya mempertimbangkan apa gitu Pak? Prestasi ya? Oke, Oh, ada oke. jalur prestasi. Nah, ya, gini, untuk jalur prestasi itu yang menjadi pertimbangan kan prestasi raport ya, sama prestasi mungkin juara nasional atau juara provinsi gitu ya, regional, ataupun mungkin yang lain-lain seperti Hafiz dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau dari sisi adik-adik kan ini pilihannya pikirnya kan gini, saya ini nanti lebih gampang untuk diterima di mana kan begitu ya. Ya, kira-kira gampangnya begitu, Pak. Saya tuh bisa keterima di ITS tuh yang mudah itu di mana sih, Pak? Gitu. Ya, tapi sebenarnya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya tujuan kita kuliah itu kan di ending, di akhirnya adalah kita itu kan harus ambil peran di masyarakat kan gitu ya, berarti harus sesuai minat, bakat, prospek dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah masuk, pertimbangan yang tadi sudah oke. Tapi yang jelas begini, nanti kalau ikut jalur prestasi itu kan milih jurusan apa? Ya, jurusan yang diminati saja. Karena kalau habis jalur prestasi ini kan apa namanya? Kan nanti ada pengumuman baru bisa ada jalur yang lain-lain kan begitu ya. Jadi betul-betul diminati karena nanti kalau udah diterima itu nggak bisa ditarik balik atau tidak dijalani. Wah, nanti kalau diterima tidak dijalani nanti kasihan adik-adik SMA-nya ya, adik-adik kelas ya. Nah, bagaimana caranya kalau itu semua sudah sesuai terus kan bagaimana cara yang sesuai? Nah, kalau memang jurusannya IPA itu nanti kan paling enggak apa namanya yang sesuai ya bidang teknik ya, bidang teknik yang di kita ini di vokasi ini mungkin bisa sipil dan lain-lain. Nah nanti kalau untuk matematik yang unggul mungkin di matematikanya bisa jadi mungkin yang. Tapi sebenarnya tidak ada rule khusus untuk itu. Ya yang dipertimbangkan itu mungkin nanti apa namanya dari prestasinya dan nilai rapot secara keseluruhan. Mungkin begitu ya. Mungkin ada nilai mata kuliah yang diutamakan Pak kalau mau kuliah di departemen ini? Ya, yang jelas itu kan matematika, fisika sama kimia ya kalau misalnya. Itu aja seperti yang lain-lain. Ya, itu terlalu teknis ya. Mungkin saya sendiri juga enggak begitu paham karena itu nanti ada di. Tapi yang jelas kalau di jalur prestasi ini yang perlu saudara paling penting adalah prestasi saudara sama apa namanya nilai total raportnya itu ya ranking kelasnya itu. Prestasi sama ranking kelas nanti akan dipertimbangkan. Terus kemudian adalah kalau saudara punya ini sudah pernah lomba-lomba ya. Kalau di tempat kita dulu mungkin ada lomba SMA itu yang jembatan-jembatan itu dan juara. Kalau juara 1 kan sudah digaransi itu ya. Nah, kalau misalnya 2, 3 diikutkan saja. Dari situ nanti kita akan ambil. Kalau misalkan ikutnya di DTIS, lomba-lombanya ya berarti harus milih di DTS. Kalau lombanya ikut di elektro atau di statistika bisnis, ya mungkin harus milih ke sana kan begitu ya. Itu mungkin Bu. Ya, ya Pak. Ini tadi beberapa banyak yang bertanya tentang jalur prestasi Pak. Apakah ranking sekolahnya dibatasi? Saya kira sudah dijawab dengan baik dengan tadi oleh Bapak bahwa ada prosedur yang harus diikuti gitu ya Pak ya. Semua prestasi apapun asalkan sangat menunjang untuk tahap kuliah berikutnya atau jenjang belajar berikutnya, saya kira akan sangat dipertimbangkan oleh ITS. Ya, dimasukkan saja dulu ini nanti misalnya prestasi nasional Jawa Timur ataupun lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Fakultas Vokasi. Atau yang prestasi yang lain tadi ada Hafiz ya, kalau nggak salah. Ya, Saya kira sudah detail sekali di Smith ya. Ya, ya Pak. Nanti siapapun yang ingin melihat lebih banyak, nanti bisa melihat di smiths.its.ac.id ya Pak. Iya, ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Saudara Ketut Samudra. Langsung ke bagian akhir dari kurikulum ini Pak. Jadi tadi bagaimana cara masuk dengan jalur prestasi. Ini dia bertanya, apakah bisa tugas akhir itu kolaborasi antar jurusan?
Nah, ini seperti pertanyaan mahasiswa yang sudah tingkat akhir. Nah, iya itu. Ini luar Saya biasa juga ini. nggak tahu kok pertanyaannya sampai sejauh itu, berarti sudah siap masuk di DTIS kelihatannya. Iya, luar biasa sekali pertanyaannya. Nah, ini sangat menarik. Ini ya, sangat menarik. Memang selama ini belum pernah ada yang seperti itu, ya. Misalkan gedung yang kolaborasi. Tapi ini, ya kalau ada seperti itu ya kita jamin nanti dapat nilai yang sangat bagus sih nanti malah. Jadi tidak ada masalah seperti itu ya, tidak ada masalah. Jadi kalau di tempat kita, misalkan apa yang bisa dikembangkan, ya, mungkin saya beri bocoran ya. Misalkan baik untuk yang bangunan sipil maupun bangunan air, jadi baik maupun jembatan, jalan, gedung maupun bendung. Itu kan pada prakteknya di lapangan itu kan ada monitoringnya ya, ada device alatnya untuk misalkan memantau suhu, memantau retak, memantau apa itu. Nah itu nanti bisa kolaborasi dengan departemen lain. Nah tapi harus ada jelas pembagiannya. Kalau kita ya memang di bagian sipilnya. Nah nanti yang lain di bagian dia. Karena proyek akhir itu adalah merupakan cerminan dari kerja-kerja yang kuliahnya kan sudah didapatkan sebelumnya kan tidak serta-merta ujuk-ujuk. Nah, kalau ujuk-ujuk nanti akan berat karena semua harus belajar ulang lagi. Yang kedua adalah kalaupun jadi nanti kan dasar ilmunya kurang. Ya, mungkin gitu. Iya, iya. Betul, Pak. Jadi beberapa kali memang kita juga ada kolaborasi penelitian ya, Pak ya. Dan itu melibatkan mahasiswa gitu. Jadi sangat terbuka kemungkinan bahwa mahasiswa melakukan tugas akhir itu adalah lintas jurusan. Apalagi diutamakan mungkin di vokasi itu sendiri ya, Pak ya? Ya, betul betul ya. Karena Yes. sama-sama aplikatif ya. Ya, betul. Kalau mungkin bisa mungkin dijelaskan, Pak, ada beberapa yang tanya ke saya, kira-kira bedanya yang terapan atau tidak terapan itu di vokasi dengan yang tidak di vokasi itu kira-kira seperti apa, Pak? Iya. Nah, ini pertanyaan ini ya standar ini dan memang ini mungkin perlu banyak sering-sering dijelaskan. Tadi di presentasi sebelumnya kayaknya juga ada pertanyaan sejenis. Jadi kalau di departemen kita, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ini kan ada dua prodi ya. Tadi kan prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil. Jadi yang di dalamnya itu nanti yang dikaji adalah jalan, jembatan, gedung, kan gitu ya, sama manajemennya. Nah, di prodi yang kedua adalah Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air. Di dalamnya yang dibahas adalah sumber daya air secara makro, kemudian juga ada bangunannya, baik bangunan irigasi, bangunan banjir, bangunan bendung. Nah, dari sini kita coba lihat, kalau di akademik ini kan vokasi ya. Kalau di akademik itu jenjang sarjana itu hanya satu jurusan, jurusan teknik sipil begitu saja. Ya, teknik sipil. Kalau kita dipecah dua. Kenapa kok dipecah dua? Karena kita tidak mungkin ini, karena di vokasi ini adalah yang dipelajari adalah aplikatif sampai detail di lapangan, pelaksanaan di lapangan. Jadi sangat mendetail sekali. Maksudnya mendetail seperti apa? Misalnya, tadi kan ada gambar survei ngeker-ngeker tadi ya, pakai pemetaan apa itu. Di kita itu ya memang mahasiswanya ya harus pernah pegang itu dan ada praktikumnya. Nah, untuk yang di akademik mungkin tidak sampai ke situ, hanya mungkin proses menghitungnya saja. Jadi ya, alatnya harus kita pegang. Ya karena kalau nggak megang kan nggak pernah tahu nanti di lapangan ini benda apa kan gitu. Vokasi kalau masa nggak pernah pegang gitu. Nah, itu mungkin salah satu pembedanya yang di ini dari terus praktikum teknologi beton seperti mencampur beton. Kemudian itu kita lebih intens itu lah karena lebih intens termasuk kemudian bagaimana cara menghitungnya, maka tidak mungkin itu jadikan satu prodi karena waktunya akan habis 14 KS. Nah, kalau ditanya mungkin secara umum bagaimana, dua-duanya baik, akademik maupun vokasi, cuma stressingnya yang beda. Ya, kalau di akademik itu nanti diarahkan di pengetahuan dasarnya, jadi dasar teorinya, kemudian nanti dia lanjut S2, S3 dan seterusnya, itu memperdalam di bidang keilmuannya.
Kebetulan di bidang. Sedangkan kalau di vokasi ini yang level sarjana, ya vokasi itu kan ada level STM, ada level sarjana. Oh, mungkin masyarakat awam mungkin masih agak kesulitan membayangkan vokasi yang level sarjana itu seperti apa kan begitu. Iya, iya. Bayangkan seperti STM gitu ya. Nah, ya kita kan levelnya sarjana. Jadi di atasnya itu. Jadi misalkan bagaimana aturan menggambar dengan baik sampai skala mendetail dan sebagainya. Itu di kita, di vokasi. Nah, di akademik juga perlu, cuma mungkin tidak sampai sedetail itu. Termasuk bagaimana membuat animasi mungkin dengan BIM dan segala macam itu ada di sini. Makanya perlu dipisahkan itu. Sehingga termasuk yang bangunan air tadi, karena dia punya prodi sendiri, maka akan sangat mendetail dan aplikasinya itu akan, karena harus dijalani semua, kita perlu waktu banyak, sehingga penguasaannya diharapkan lebih bagus. Ya, dari sisi teori. Namun dari sisi pembelajarannya mungkin kalau mungkin di kelas nanti beberapa mata kuliah seperti saya mengajar fondasi ya ini. Itu mungkin aspek-aspek apa namanya? Kalau rumus kan biasanya kan bisa cerita dulu risetnya siapa, ini bagaimana kondisi. Nah, kita mungkin nggak sampai ke sana, itu hanya pengantar saja. Tapi yang penting ini ada rumus seperti ini gunanya apa. Nah, nanti kalau jadi rumus ketemu jumlah paku buminya berapa itu sudah langsung aplikatif seperti itu. Berapa ton seperti itu. Terus kalau sudah dihitung nanti gambarnya seperti apa. Nah, itu lebih banyak ke sana, Itu mungkin perbedaan utama, Bu ya. Ya, betul Pak. Dan itu pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada kita gitu. Apa sih bedanya? Kemudian apa namanya prospek kerjanya pun seperti apa? Ketaraannya antara yang sarjana dengan yang S1 terapan gitu. Kira-kira mungkin pertanyaan jawabannya seperti itu nggih, Pak? Ya. Dan ini ada yang bertanya juga, kalau misalnya tahun kemarin saya sudah berkuliah gitu, sekarang sudah masuk di tahun kedua. Seandainya masuk di departemen DTIS ini, apakah ada pengaruh terhadap mata kuliah berikutnya gitu? Ini mahasiswa berarti Nah, itu yang bertanya. Yang bertanya sepertinya mahasiswa ini, Pak. Jadi kalau mau masuk ke jalur prestasinya DTIS, padahal kemarin sudah kuliah, apakah ada yang bisa diakui gitu? Oke. Kalau untuk ini mungkin belum ada konversi ya. Jadi mungkin seperti balik dari awal lagi. Jadi seperti balik karena sistem akademik itu bukan kita yang mengatur, tapi dari Direktorat Akademik. Dan kayaknya belum ada mekanisme yang bisa dijalankan untuk seperti ini. Tapi ada mekanisme seperti ini. Kalau dulu sudah lulus D3 ya, dapatkan tugas sipil, baik dari ITS maupun tidak ITS, kemudian pengen mendapatkan gelar sarjana yang bangunan sipil tadi. Nah, itu bisa melalui jalur RPL. Nah, itu nanti mata kuliah yang pernah diambil pada saat D3 dulu, itu nanti akan dikonversikan menjadi berapa yang diakui, tinggal menempuh sisanya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, selama ini masih belum ada mekanisme dari pusat untuk yang seperti itu. Memang ada mekanisme pindahan. Jadi misalkan dari universitas lain masuk ke ini, tapi untuk tahun ini kayaknya itu teknisnya masih belum karena terkait dengan bukan hanya di ITS juga nanti ada PIN nasional ijazah pengakuan SKS segala macam itu secara sistem agak rumit. Nah, yang paling bisa dilakukan adalah ya kembali dari awal itu tadi sudah pasti. Nah, ini ada yang menarik juga, Pak. Ada yang bertanya penerapan sistem kampus merdeka di vokasi ini seperti apa? Apakah boleh belajar di sini, kemudian pindah di tempat yang lain selama 2-3 semester, itu kira-kira seperti apa? Ini menarik nih, cuman saya juga belum ada bayangan bagaimana menjawabnya. Wah, ini yang bertanya berarti ini mahasiswa kayaknya. Ya, berarti bagus sekali ini mahasiswa kita ini mungkin loh, saya tahu ini mahasiswa kita atau mahasiswa lain. Berarti kan pola pikir kritisnya sudah jalan ya. Iya. Nah, memang itu ada peraturan dari Menteri, tapi mungkin belum barusan tadi pagi ada aturan-aturan ya, aturan-aturan dari Jakarta mengenai kampus merdeka ini. Termasuk bagaimana ngambil matur. Tapi itu nanti masih perlu diterjemahkan oleh level Direktorat Akademik di ITS.
Jadi saya sebagai kepala departemen tidak punya hak untuk menjawab itu secara detail, tapi sepertinya ada, cuma mekanisme detailnya kan perlu dipelajari. Misalkan, kan gini, tidak mungkin daftarnya di ITS, tapi 2 tahunnya di universitas lain, minta diakui kan, mungkin ITS kan tidak mau kan. Nah, itu terus kemudian, magang di tempat kontraktor gitu ya, nanti minta diakui menjadi SKS-nya sekian. Itu kan tidak serta-merta, itu dilihat dulu kontraktor. Itu lah, yang seperti itu perlu diatur di departemen dari ITS-nya. Dan aturannya sepertinya belum ada. Mungkin baru pagi ini tadi turun dari baru ada sosialisasi dari Jakarta. Kayaknya mungkin kalau lihat time frame-nya mungkin dalam 1 semester depan mungkin baru muncul detailnya seperti itu. Mungkin itu, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian ini ada yang juga bertanya, Fiksa Saputra, untuk kedepannya jenjang karir lulusan mahasiswa ini lebih difokuskan ke arah mana, Pak? Apakah juga ada langsung menyalurkan ke perusahaan besar atau seperti apa? Oke, ya. Biasanya gini, kalau secara resmi menyalurkan itu ada, tapi itu via SAC ITS ya. SAC itu Student Student Advisory Advisory Center. Center. Itu setiap tahun itu selalu ada namanya bursa karir. Kemudian di dalam bursa karir itu di situ ada perwakilan perusahaan dari ratusan perusahaan langsung datang di ITS, mendaftar di situ, ujian di situ, langsung diterima di situ. Nah, itu yang jalur resmi. Nah, kemudian ada jalur yang tidak resmi. Tidak resmi itu biasanya kan Bapak Ibu dosen kita itu kan juga sebagai konsultan ya, atau kakak-kakak tingkat kita dulu sudah punya di Widya Karya. Tiba-tiba saja mungkin minta 2 orang atau minta 3 orang. Nah, itu sudah biasa di tempat kita seperti itu. Nah, maka biasanya kalau sudah secara personal itu dia akan merekomendasikan ke dosen, ke anak dari bimbingan dosen tersebut biasanya. Dan itu sudah biasa. Nah, kalau dari sisi apakah lulus langsung kerja, tadi di bagian akhir slide kita sudah jelas bahwasanya 83% tidak sampai 2 bulan itu sudah bekerja. Baik mau lewat yang tadi SAC tadi maupun lewat yang ini, maupun lewat yang pengumuman biasa. Jadi kadang yang ketiga ya, tadi yang pertama SAC, yang kedua informal, yang ketiga biasanya surat-surat permintaan untuk membutuhkan sekian lowongan kerja segala macam. Saudara bisa lihat juga di website kita, itu lowongan kerja itu selalu ada dan kita tampilkan di situ. Kadang kita share juga lewat grup alumni. Jadi kalau sudah jadi nanti alumni itu kan ada grup alumni. Sesama alumni maupun dari perusahaan yang lain nanti akan kalau minta itu kita share di situ juga. Dan itu sudah biasa, maksudnya sudah biasa. Memang kalau kita punya satu kelas, kemudian semua langsung disalurkan ke, memang nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Ya. Kami dari alumni juga biasanya informal, Pak. Cara menghubungi secara langsung, memerlukan dengan kriteria seperti apa gitu. Biasanya disampaikan melalui himpunan. Nanti siapa yang berminat, belum lulus pun biasanya sudah banyak yang mencari begitu. Ya biasanya nyambungnya juga saat magang itu, Bu, kemarin. Iya. Kalau tentang magang itu nanti 14 SKS sama dengan departemen yang lain ya Pak ya. Bagaimana itu prosedurnya Pak? Nah, magang ini kan termasuk baru ya. Dari dulu itu kan disebut kerja praktek, tapi dengan sejak kurikulum 2019 khusus untuk vokasi ini kan ada magang 14 SKS ya. Nah, itu kenapa kok 14 SKS itu disetarakan dengan waktu yang diambil. Dan bobot kerja yaitu 4 bulan. Nah, apakah sama dengan yang lain? Ya, seluruh vokasi seperti itu, sama. Nah, saya baru ingat, kalau di akademik, itu tidak ada program magang 14 SKS ini. Jadi, kalau saudara mungkin sudah tahu ya, yang kakak kelasnya yang sudah kuliah ya, kan ada itu program magang bersertifikat itu ya, yang 6 bulan itu ya, dari Forum Human Capital Indonesia itu, yaitu gabungan konsorsium dari seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia itu.
Nah, itu kan magangnya 6 bulan. Nah, itu nanti kalau ikut magang itu, maka otomatis bebas magang yang 14 SKS ini ya, dengan prosedur kalau sudah dapatkan sertifikat. Nah, ini yang membedakan vokasi, salah satu yang membedakan vokasi dengan akademik. Magangnya itu SKS-nya besar, dan kemudian nanti, kalau nanti ada yang kampus merdeka itu ya, yang magang di mana itu juga bisa dikonversi ke arah itu, ke magang yang 14 SKS itu. Untuk yang magang tadi itu mahasiswa harus di BUMN atau di tempat yang lain, di instansi, di pemerintah, atau bagaimana, Pak? Nah. Ini ada pertanyaan seperti itu. Apakah harus Oh di ya, BUMN? ini mahasiswa biasanya bertanya. Iya. Ya, enggak harus BUMN ya, enggak harus, tapi lihat skala proyeknya. Kemudian gini, kembali lagi ke tujuan utama magang tadi adalah memperkaya wawasan dari mata yang tidak didapatkan di kampus gitu ya, termasuk suasana kerja ya, kemudian lapangan tuh alat-alat berat pengaturannya seperti apa, ditempatkan di mana, terus kemudian kalau bicara komunikasi dengan mandor itu seperti apa, itu kan enggak ya, teori bisa saja di kelas, kan kalau enggak secara praktek di lapangan kan enggak memungkinkan seperti itu. Misalkan gini contohnya, kalau di teori ngecor tuh ya tinggal datakan molom dicor gitu aja kan, ngecor betul. Padahal kalau di lapangan harus lihat ini jam berapa ngecor, macet apa tidak, kadang alat cornya itu datangnya terlambat. Kalau ngecor sekian kubik itu perlu truknya pesennya berapa hari sebelumnya, dicocokkan dengan jadwal kerjanya tukang-tukang yang bikin. Nah, yang seperti itu harus dapatkan di tempat magang, ya di tempat magang. Kalaupun toh bekerja itu tidak harus di BNN, bisa juga di konsultan pengawas, bisa konsultan pengawas. Di pemerintah juga bisa, kan pemerintah sebagai owner kan, asalkan ada interaksi dengan pekerjaan-pekerjaan lapangan. Kalau misalkan sehari-hari kerjaannya hanya mencatat buku tamu, ya itu mungkin enggak perlu, enggak diperbolehkan ya. Nah, namun dengan catatan khususnya ini ya, kebetulan ini lagi ada musibah ya ini. Ya, itu tadi yang saya sampaikan itu adalah kondisi umum, lagi ada musibah COVID ini. Untuk COVID ini akan kita pertimbangkan beberapa hal ya. Secara detail mungkin tidak perlu kita sampaikan di forum ini. Ini itu, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaannya banyaknya yang ke jalur prestasi gitu. Kalau yang secara normal, berarti menyelesaikan kuliah ini dengan sistem apa namanya, paket gitu ya Pak? Atau dalam 4 tahun kami harus selesai atau bagaimana gitu? Oh Atau ya, ya. ini penting sekali ini ya, penting sekali, terutama sejak ada perubahan kurikulum 2019, atau mungkin lebih baik kita share saja yang kemarin ya, share saja yang tadi Boleh ya. Pak, silakan. Ini ya, sudah terlihat ya? Sudah. Oke, jadi begini, adik-adik sekalian calon mahasiswa, di vokasi ini sejak tahun 2019 menerapkan kurikulum yang istilahnya paket per semester gitu ya, paket per semester, di mana satu paket atau beberapa paket semester harus sehingga beberapa paket itu nanti kalau digabung seperti ini 1, 2, 3, 4 itu nanti mencapai kompetensi tertentu. Nah, sehingga kalaupun toh nanti di akhir semester ini itu sudah bisa mengikuti uji kompetensi sesuai dengan level atau bidang kerja yang seperti tertulis di sini. Misalkan 1, 2, 3, 4 ini adalah jurukur. Nah, itu nanti sistemnya semi paket. Jadi harus setiap semester itu harus lulus ini. Setiap harus lulus seperti ini. Nah, ini implikasinya apa? Implikasinya adalah masa studinya adalah pas 4 tahun. Jadi tidak bisa lebih cepat, misalkan 3,5 tahun itu tidak bisa. Tapi kalau mungkin lebih 1 semester bisa, karena mungkin ada beberapa mata kuliah
terutama mata kuliah yang di luar mata kuliah jurusan, ini kalau masih ada kurang lulus kan bisa diulang, ya gitu ya. Jadi yang diutamakan pas 4 semester itu adalah kenapa? Yang diutamakan adalah kemampuannya. Kemampuannya itu memang harus karena vokasi, memang harus mencapai sebagaimana yang didesainkan atau sebagaimana yang diharapkan sesuai paket-paket semester ini. Misalkan sampai level 3 tahun, level 5-3, itu nanti harus bisa apa? Harus bisa menghitung kuantiti, kemudian merancang bangunan, kemudian ada pengawasannya bagaimana. Ini sudah sampai seperti itu. Inilah disebut sebagai semi paket semester. Ada yang bertanya juga ini Pak, Sewu. Kalau misalnya sudah masuk nih Pak, sudah masuk di kuliah di DTIS, kemudian di pertengahan gitu mungkin ini kan 4 tahun, kalau baru 3 tahun kemudian ada kesulitan ekonomi sehingga harus bekerja dulu, itu apakah dimungkinkan off dulu kemudian nanti melanjutkan lagi gitu Pak? Oh iya, kan bisa cuti, mungkin 1 semester maksimum 2 semester bisa cuti. Nanti selanjutnya. Ya. Okay. Mungkin yang ditanyakan juga apakah akan mendapatkan ijazah dulu, kemudian nanti akan proses masuk lagi ke ITS, seperti apa, atau hanya cukup dengan cuti saja? Maksudnya setelah 3 tahun dapat ijazah D3 begitu ya? Iya, Pak. Oh gitu. Nah, secara materi kurikulum seperti yang saya lihatkan tadi, yang paket-paket kotak-kotak tadi ya, itu sudah memungkinkan seperti itu. Cuma untuk apakah itu nanti ijazah sudah dapat dulu atau belum, sampai tahun ini peraturan tentang itu dari akademik ITS masih belum ada standar. Itu sebenarnya kurikulum kita sudah didesain untuk yang namanya multi entry, multi exit itu tadi kan ya. Jadi mungkin sudah lulus D3 itu mungkin masuk lagi. Secara kurikulum materi sudah. Cuma mungkin secara administratifnya kita mungkin perlu menunggu ya. Barangkali mungkin 1 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan sudah turun detailnya seperti itu. Maka dari itu mungkin saya tidak berani memberikan kepastian sudah dapat ijazah atau enggak. Tapi kalau dari sisi kontennya, dari sisi urutan apa yang dipelajari itu sudah siap untuk seperti itu. Ya, baik Pak. Ada juga pertanyaan, apakah di vokasi ini peluang masuk antara SMK dengan SMA itu lebih besar yang SMA begitu? Kira-kira seperti apa? Atau sama? Di SMIT kayaknya ada proporsinya ya kalau nggak salah kemarin itu ya. Jadi justru untuk prestasi ini SMK lebih besar proporsinya karena sama-sama jalur vokasi dari SMA ya. Justru lebih besar SMK untuk jalur prestasi ini. Iya Pak, nanti bisa dilihat di SMIT ITS ya. Setelah selesai Vokasi Talks, nanti ada link Instagram, link Facebook, kemudian link dari YouTube yang per departemen atau di vokasi, nanti bisa dilihat secara detail. Kalau boleh saya tanya ini Pak, kalau misalnya ini tadi kan bagaimana caranya masuk menjadi mahasiswa, kemudian bagaimana suasana perkuliahannya, fasilitas apa saja. Nah, kalau misalnya saya ingin melanjutkan studi lanjut, itu kira-kira apakah memungkinkan? Oh ya, ini tadi belum dibahas sebenarnya. Seperti saya sampaikan tadi di depan, untuk memilih jurusan itu kan selain prospek kerja, barangkali kan mungkin ada yang pengen prospek melanjutkan gitu ya. Nah, di kita sudah ada yang sekarang S3 dari lulusan kita. Dan S2 di ITB juga sudah ada. Bisa, tidak ada masalah dengan itu. Dan yang lulusan terakhir kemarin tahun 2000 September 2019 ada sudah ada 4-5 orang yang mendaftar untuk minta surat rekomendasi. Saya bantulah untuk rekomendasi, tidak ada masalah itu ya. Asalkan memang benar-benar prestasinya bagus dan itu secara aturan bisa. Kalau di ITS bisa lewat jalur RPL, jadi
rekognisi pembelajaran lampau. Artinya gini, kalau dari vokasi ke S2 itu kan akademik kan ya. Ya, semoga insya Allah tahun 2021 kita bisa membuat magister terapan ya. Jadi ini bisa lanjut Amin. ya itu. Nanti bisa lanjut ke kita. Nah, kalau pun toh mau lanjut ke ITB atau UI, UGM, ITS, Bahkan keluar negeri ya Pak ya? nah, ada satu lulusan kita yang di Yokohama kalau nggak salah, S2 ke sana ya. Ya, Sambil ya. kerja jadi dapat beasiswa itu. Dan profilnya bisa dilihat di YouTube itu. Nanti kalau di YouTube Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ada semua di situ. Jadi ada testimoni dia kuliah di mana gitu ya dari alumni kita. Dia saja di situ ada. Tidak masalah dengan itu ya, tidak ada masalah. Ya. Asalkan mau pasti bisa ya Pak ya. Ya, asalkan mau dan mampu dan semangat terus gitu ya. Saya rasa itu apa namanya minat masing-masing, apakah akan ke jalur akademisi, apakah akan ke jalur wirausaha, itu masing-masing mempunyai passion sendiri gitu. Dan itu dimungkinkan misalnya kita Dan masuk sudah di diatur Bu dari ya. dari kementerian itu kan sebelah kiri kalau ada jalur vokasi, kemudian ini ada jalur akademik, kemudian pada saat level tertentu dia pengen nyebrang ke sana, itu Ya, sudah ya. ada teknisnya. KKNI-nya ya Pak ya. Ya di KK ini sudah diatur. Oke. Kemudian di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ini ataupun di Fakultas Vokasi itu apakah sudah ada jurnal ataupun sudah menyelenggarakan seminar-seminar atau sebagai penyelenggara begitu Pak? Karena biasanya kan mahasiswa itu diminta untuk menulis, mahasiswa itu diminta untuk publish gitu. Apakah di departemen ini sudah ada fasilitas itu atau seperti apa? Ya mungkin kita di ITS termasuk beberapa jurusan yang sudah punya itu. Ya, termasuk di antara itu. Kalau mungkin bisa dicatat ya, bisa dicatat. Searching aja di Google itu adalah jurnal aplikasi teknik sipil ya. Jurnal aplikasi teknik sipil atau disingkat JATS biasanya. Nah, itu di situ jurnal di situ adalah jurnal-jurnal atau karya-karya tulis tentang aplikasi teknik sipil yang sekarang sudah terakreditasi Sinta. Sinta 2 ya? Belum. Sinta 3. Sinta 3, Nah, oke. sudah terakreditasi itu dan biasanya gini di situ yang nulis selain dosen dan praktisi banyak diserbu oleh pematerinya adalah dari teman adik-adik S2 yang untuk lulus kan juga butuh nulis ya di jurnal nasional terakreditasi ya sudah terakreditasi itu. Itu ada banyak di situ. Kita sudah punya. Nah, tapi sebelumnya dulu kita sudah sering sekali sudah 10 tahun menyelenggarakan apa yang namanya disebut Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Wilayah ATPW. Ya, googling aja, nanti ada WordPress itu semua ada recordnya ya. ATPW-nya 10 tahun seingat saya. Sudah 10 Mulai tahun kita. 2008 ya. Ya, terus dari situ kemudian mulai 2019 sudah kita off-kan karena lebih ke seminar internasional sehingga kita satu vokasi itu menyelenggarakan seminar internasional gantian ya hostnya kita ke sana lebih fokus ke sana sehingga yang seminar nasional itu kita hentikan kita lebih fokus ke jurnal dan seminar internasional sudah ada di situ ya. Tapi kalau untuk mahasiswa secara umum yang mungkin karena jurnal itu kan diseleksi ya papernya kan tidak sembarangan ya. Tapi kalau seluruh mahasiswa kan tidak mungkin masuk semua di situ. Ya, Bahkan ya. seluruh mahasiswa S2 pun tidak mungkin masuk ke situ. Nah, karena kan cuma 18 judul itu, 18 judul. Nah, kalau mungkin yang terbaik saja. Kalau yang kurang baik, nah, maksudnya yang tidak terseleksi bisa pakai komit itu kan jurnal ilmiahnya ITS itu untuk syarat kelulusan sarjana atau sarjana terapan. Nah, kalau Anda yakin ini yang paling baik, kemudian ini bisa masukkannya jadi jurnal aplikasi teknik sipil. Nanti akan kita seleksi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian
Ini ada juga bertanya. Oh, sudah dijawab tadi. Apakah bisa melanjutkan S2? Jadi bisa, sangat bisa gitu ya, Pak ya. Sudah Sangat bisa. bisa dan sudah ada. Iya, iya. Silakan dilihat di YouTube channelnya. Iya, iya. Barangkali misal apa namanya? Kalau mahasiswa-mahasiswa ini, Pak, kalau melaksanakan kegiatan, apakah memang prestasinya kan bagus sekali gitu. Jadi mengikuti lomba-lomba nasional, lomba-lomba internasional. Kuliahnya seperti apa kira-kira, Pak? Nah, sebenarnya untuk prestasi-prestasi itu tergantung dari ini ya, dari semangat adik-adik juga. Kebetulan himpunan kita luar biasa. Jadi ada kaderisasi untuk ikut lomba-lomba itu ke adiknya itu ada mekanismenya itu. Sebenarnya kuncinya di situ. Yeah, yeah. Untuk ikut mau lomba di tengah ikut kuliah yang segitu banyak itu kan enggak semua mahasiswa seperti itu. Dan alhamdulillah di mahasiswa kita banyak yang masih mengikuti itu. Nah, karena salah satunya adalah dari sistem sistem kaderisasi dari himpunannya lumayan bagus. Kemudian dari dosen-dosen pembimbing yang bersedia dan membimbing itu welcome, sangat welcome. Mungkin atmosfer itu yang perlu di ini. Memang kalau untuk mungkin ada beberapa pemikiran seperti ini setelah dengan kuliah paket seperti itu gitu ya, apakah masih mampu itu untuk ikut kegiatan seperti itu? Ya justru di situ tantangannya. Jadi karena kalau kuliah paket itu kan apa namanya schedule-nya lebih ketat. Nah, nanti dicari peluangnya sehingga kita harus mencari lomba-lomba yang tidak sembarangan lomba, istilahnya yang cukup bergengsi selektif tapi kita powerful di situ. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ini kayaknya mungkin banyak peserta yang mahasiswa ini ikut ini. Iya, Pak. Jadi ada yang bertanya tentang bagaimana PKL, bagaimana magang semester 7 PKL seperti apa prosedurnya. Jadi itu juga mungkin memberikan wawasan kepada yang mau masuk bahwa suasananya seperti itu gitu ya, Pak ya. Ada yang magang, kemudian ada yang mau lomba, kemudian apa namanya bagaimana setelah lulus menjadi alumni itu melanjutkan S2 gitu. Sangat bisa dan saya bisa sampaikan bahwa memang ada dukungan dari alumni gitu. Saya sebagai alumni juga masalahnya di sini. Jadi ada IKA alumni ITS Manyar yang mendukung, salah satunya kemarin kita menyelenggarakan beberapa webinar gitu ya Pak ya. Itu juga narasumber-narasumbernya dari alumni-alumni kita yang sedang PhD students di universitas di luar negeri gitu. Ya mungkin mungkin perlu saya tambahkan sedikit, memang untuk ya khusus untuk tahun ini memang karena ada bencana nasional itu ya bukan tidak ada, masih ada banyak tempat magang, cuma banyak yang slow down, bukan hanya di bidang sipil, termasuk untuk karena PSBB segala macam, mungkin akan ada prosedur khusus. Kalau tadi tanya prosedur bagaimana, kemarin sudah ada yang kita sampaikan, kita sudah sajikan proposal ke beberapa perusahaan, dan untuk yang sudah mendapatkan, mungkin ini yang tanya mungkin ada di semester bawah ya, mungkin yang belum mengalami, sudah kita layani untuk proses pemagangan seperti itu. Ya memang agak khusus untuk tahun ini. Semoga ini cepat berlalu, kalau September insya Allah nanti sudah selesai COVID-nya dan kita memulai hidup new normal yang baru, insya Allah new kita normal. Ya, new normal. Saya rasa itu yang bisa kita ini ya Pak, kita bisa eksplor dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga sudah saya bacakan. Mungkin mohon maaf kalau ada yang sama, saya bacakan sekali karena ada yang bertanyanya mirip-mirip gitu tentang jalur prestasi, peluangnya seperti apa, kemudian tentang mata pelajaran apa yang harus dikuatkan begitu kalau misalnya ingin masuk di jalur prestasi teknik infrastruktur sipil, kemudian SMK dan SMA, bagaimana melanjutkan S2 setelah selesai dari D4. Kemudian apakah bisa bekerja dengan leluasa di BUMN dengan mudah gitu ya, Pak. Saya rasa semua tadi sudah Bapak jawab dengan jelas gitu. Nanti yang ada di YouTube ini nanti bisa dilihat kembali. Kemudian ada juga link-link yang bisa dilihat setelah acara ini.
pertanyaan apapun nanti silahkan disampaikan juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share kepada teman-teman, kepada kolega, saudara, siapapun yang membutuhkan informasi-informasi mengenai Fakultas Vokasi ITS, terutama di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Kira-kira seperti itu ya Pak Kadep? Ya, okay. Kalau pengen tahu lebih banyak, langsung saja masuk di ITS ACID _TIS Teknik Infrastruktur Sipil ya. Ya, itu langsung adalah masuk website. Yeah. Terus kemudian kalau mau lebih banyak lagi, termasuk lihat di searching aja di YouTube channel Departemen Teknik Infrastruktur Sipil gitu ya, ITS. Ya itu nanti baik di videonya maupun playlistnya kebetulan ada beberapa link karya mahasiswa kita masukkan di situ, itu untuk animasi pembangunan segala macam. Bisa termasuk testimoni alumni, testimoni dosen, kemudian profil departemen kita semua ada di situ. Tinggalkan pesannya aja di situ, barangkali nanti kita bisa membantu menjawab atau barangkali membantu dengan melihat itu membantu wawasan seperti saya dulu akhirnya ya teknik sipil ini ya. Nah ini sekarang teknik sipil itu seperti apa kan, padahal ada yang vokasi, ada yang seperti kita, ada yang akademik, yang vokasi seperti apa, langsung aja di situ, semua komplit ada di situ, termasuk gambar-gambar, foto-foto, video dan segala macam. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi harus tahu dulu bagaimana sih mau masuk di jurusan apa, harus tahu dulu ya Pak ya. Ya. Yang mau dipelajari itu apa gitu. Supaya nanti insya Allah mudah-mudahan lebih maksimal kalau sesuai minatnya. Iya, betul. Mungkin itu dulu Pak Kepala Departemen dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Mungkin ada yang disampaikan Pak, closing? Ya, saya sampaikan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk vokasi talk ini ya. Dari ini adalah vokasi ITS, ada tim khusus untuk promosi seperti ini. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sarana-sarana seperti ini. Semoga ini menjadi sangat bermanfaat, terutama bagi adik-adik yang mau melanjutkan di kuliah di Fakultas Vokasi. Kalau dalam hal ini di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, baik yang prodi TRPBS maupun prodi yang keairan TRKBA. Selanjutnya semoga sukses bagi adik-adik sekalian untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya, juga sukses bagi ITS dan vokasi ITS dan Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Terima kasih atas moderatornya Bu Amalia. Monggo. Ya, terima kasih Bapak Khoiri sebagai Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi. Kami sampaikan bahwa apa yang sudah informasi-informasi apapun yang ada di Fakultas Vokasi Talk, di Vokasi Talk ini nanti akan merupakan suatu rangkaian dari semua departemen. Salah satunya kami, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, tadi ada Departemen Statistika Bisnis, besok tunggu lanjutannya gitu ya, akan ada Vokasi Talks dari departemen-departemen yang lain, supaya Anda sebagai calon mahasiswa kami yang tercinta, insya Allah, mudah-mudahan, nanti bisa tahu yang baik menurut Anda itu yang mana. Gitu. Jangan lupa subscribe, like, share di semua channel Vokasi ITS. Mudah-mudahan kita tetap aman, stay safe, stay healthy. Pandemi ini segera berakhir, amin. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, kami tutup. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada salah kilaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.